Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja. Saya doakan semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik, pada konten kali ini sebenarnya saya buat untuk anak-anak didik saya yang masih merasa kesulitan mengerjakan soal online di Google Form pada Google Classroom. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda semua yang masih merasa kesulitan. Yang perlu disiapkan yang pertama alamat email, kemudian yang kedua kode kelas, karena dua-duanya ini penting untuk bisa masuk di kelas pada Google Classroom. Baik, langsung saja kita klik Google Classroom. Masukkan akun. Ini saya coba masuk menggunakan salah satu dari akun anak didik saya. Kemudian masukkan kata sandi Anda. Oke, ini tampilan muka pada Google Classroom. Lanjutkan. Tanda plus di sebelah kanan atas, gabung ke kelas. P F D Z O I J. Gabung. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk di kelas ya, dimana pada kode yang diberikan ini masuk di kelas 7i. Karena kita ingin mengerjakan, maka kita langsung saja ke tugas kelas ya, kita klik tugas kelas, kita cari soal yang akan kita kerjakan. Judulnya ini asesmen perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Klik. Nah, ini sudah ada link soal. Jawablah soal di bawah ini dengan benar. Kita klik link tersebut. Bersiap, kita akan mulai mengerjakan soal di Google Form. Nah, ini sudah muncul alamat email. Kita tulis dulu. Ingat, untuk alamat email ini yang akan kita tulis ini harus sama dengan alamat email yang kita gunakan di kelas, yang terdaftar di kelas. Kalau tidak, nanti bisa jadi nilainya tidak akan muncul. Oke, sudah. Langsung kita mulai mengerjakan soal. Kelihatannya soalnya diacak, jadi beda antara saya yang mengerjakan dengan para siswa yang lain mengerjakan. Ini saya pilih jawaban ini. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan memboikot. Selanjutnya, banyaknya rintangan yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad tidak mampu menyurutkan menghentikan dakwah beliau. Sikapnya ya pantang menyerah. Kemudian perhatikan videonya tadi. Setelah dibangun masjid, maka Rasulullah menghendaki adanya
panggilan terhadap para kaum muslimin sebagai tanda masuk waktu sholat. Yang pertama kali melakukan adzan di dalam Islam yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian di Madinah Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Selanjutnya kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, bahkan mengadakan sayembara 100 ekor unta. Bersembunyi di manakah beliau? Ya, di Gua Sur. Kemudian di bawah ini yang merupakan isi piagam Madinah adalah yang bukan merupakan isi piagam Madinah. Tidak B ya. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat ini tidak termasuk dari isi piagam Madinah. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah, ya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hijrah Rasulullah bersama para sahabat adalah ke kota Yasrib. Yasrib ini adalah nama sebelum nama Madinah, asalnya Yasrib. Kemudian banyak yang memberikan tawaran rumahnya untuk ditinggali. Nah, Rasulullah mengendap dimanapun. Nah, ini kemudian nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari piagam Madinah, kerukunan antar umat beragama. Kemudian gambar masjid, ini pertama kali Masjid Kuba. Suku di Madinah yang sangat mendukung dakwah, suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah, ini di Mekah tidak aman untuk berdakwah. Selanjutnya tahun di mana istri dan paman Nabi wafat itu dinamakan dengan tahun Amul Khuzni. Hijrah pada tahun 622 Masehi. Salat Jumat pertama kali di perkampungan Bani Salim. Kemudian tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini isi dari perjanjian Aqabah. Kemudian dinamakan kaum Ansor, ya kaum yang menyambut kedatangan Rasulullah, ya jelas orang Madinah. Oke, sudah 20 soal kita kerjakan. Kirim salinan tanggapan saya. Kalau sudah kita pastikan semuanya terisi, maka selanjutnya kita kirim. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah proses pengiriman. Lihat respon sebelumnya atau kirim tanggapan yang lain. Tidak perlu. Kita lihat skor saja dulu. Berapakah skor yang saya peroleh dari mengerjakan? Oh, ternyata 100. Ya, yang membuat soal sendiri kok. Kemudian juga dari jawaban itu bisa kita analisis ya di bawahnya. Oh ya, betul semuanya sampai ke bawah. Jadi kalau jawaban Anda salah, nanti bisa dikonfirmasi ya, bisa diklarifikasi. Oh, jawaban saya salah, yang betul ini. Jadi bisa diketahui jawaban Anda sendiri-sendiri. Kemudian setelah mengirim jawaban ini, bagaimana langkah selanjutnya? Yang perlu kita ketahui, ini kita baru mengerjakan soal. Banyak di antara kita yang setelah mengerjakan itu lupa untuk menyerahkan kepada guru. Nah, bisa jadi kalau tidak kita serahkan itu tidak dianggap menyerahkan atau tidak mengumpulkan. Nah, otomatis nanti tidak akan keluar nilainya. Kemudian caranya bagaimana kita menyerahkan hasil dari pengerjaan soal ini? Kita kembali ke kelas, kemudian di menu forum ya, kita cari link yang
soal tadi asesmen. Oh ya, ini udah kita ketemu linknya. Ini kan soal yang kita kerjakan tadi ya. Selanjutnya kita tandai sebagai selesai, atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya tulisannya make as done. Nah, tandai sebagai selesai, kita klik tandai sebagai selesai, kita klik. Nah, ini otomatis pada Google Classroom jawaban yang sudah kerjakan sudah kita serahkan kepada guru ya. Nah, selanjutnya kita akan menunggu hasil dari konfirmasi guru tersebut. Baiklah, demikian cara mengerjakan soal online Google Form pada Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.